Jadi bagi para petani karet, apakah Anda yakin untuk menebang pohon karet sedangkan hasil karet itu sangat melimpah dan sangat lumayan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Petani Sukses. Baik teman-temanku semuanya, kali ini Petani Sukses ingin memberikan kabar baik, kabar gembira bagi para petani karet. Untuk itu, bagi teman-temanku yang baru bergabung di channel Petani Sukses, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan di komen. Kemudian bagi teman-temanku, saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mendukung channel ini, sehingga channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat dan menginspirasi, dan juga bisa memberikan tips-tips atau teknik yang bermanfaat untuk para petani. Baik teman-temanku semuanya, di video kali ini saya ingin memberikan sedikit kabar gembira, yaitu pengalaman saya pribadi sebagai seorang petani karet itu bisa mendapatkan penghasilan per bulannya 6 juta sampai 7 juta per bulannya. Jadi karet yang saya kelola ini kira-kira sekitar 700 batang gitu. Jadi bagi para petani karet, apakah Anda yakin untuk menebang pohon karet sedangkan hasil karet itu sangat melimpah dan sangat lumayan dan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari? Baik teman-temanku semuanya, kenapa kok saya bisa mendapatkan pendapatan 6 juta sampai 7 juta per bulan padahal hanya mengandalkan pertanian karet? Nah, sebenarnya itu tidak ya teman-teman. Saya melakukan dua profesi, yaitu yang pertama adalah profesi saya sebagai petani karet. Kemudian yang kedua, profesi saya sebagai pedagang. Jadi pedagang somai atau pedagang gorengan di sekolahan. Jadi saya biasa standby di sekolah itu sekitar jam 9 sampai jam 11 siang. Adapun untuk pekerjaan saya di kebun karet itu biasanya saya kegiatannya tuh pagi dari setelah subuh sampai jam 8. Setelah itu baru saya pulang siap-siap dan kemudian saya melanjutkan berjualan. Nah, ketika siang saya kembali ke kebun untuk melakukan aktivitas yang belum selesai. Jadi dalam satu hari saya bisa melakukan dua profesi. Jadi alhamdulillah. Nah, untuk pendapatan dari hasil karet sendiri itu kira-kira satu bulannya itu saya bisa mendapatkan kurang lebih 3 sampai 4 juta per bulannya. Dan adapun untuk pendapatan saya jualan itu biasanya saya hitung-hitung satu harinya itu bisa bersih 100.000 sampai 150.000 rupiah. Jadi keuntungan seperti ini sangat enak ya teman-teman ya. Jadi cukup lumayan bagi para petani karet. Jadi ini kesempatan bagi para petani karet. Walaupun harga karet pada saat ini belum mencapai titik normal, yaitu masih dihargai 8.000 sampai 10.000, akan tetapi kalau para petani karet itu memiliki keahlian lain, profesi yang lain, itu bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Apalagi mungkin yang teman-teman kebunnya hanya dekat ya, kebunnya dekat mungkin hanya 10 menit 20 menit. Nah, sedangkan saya kebunnya cukup lumayan jauh, yaitu sekitar 20 sampai 30 menit perjalanan. Jadi cukup lumayan. Jadi saya harus PP, setelah itu saya kembali untuk berjualan. Jadi kalau kita mempunyai usaha seperti ini ya teman-teman, dua keahlian profesi, ini bisa membantu ekonomi kita. Jadi tidak hanya mengandalkan perekonomian dari lahan karet, dari kebun karet. Jadi kita bisa mencari ekonomi atau penghasilan, atau bisa mencari uang dengan cara kita berdagang.
Dan saya sudah membuktikan sendiri, ini pengalaman saya sendiri, real ya teman-teman. Jadi aktivitas saya itu dalam satu hari itu 2 profesi. Jadi kalau dikalkulasi pekerjaan saya itu sekitar 8 jam sampai 9 jam saya bekerja dalam satu hari, dan pendapatan sehari itu bisa dikatakan bisa mendapatkan 200 sampai 250 ribu rupiah per harinya. Kemudian sambil kita menunggu harga karet mahal, karena diprediksi harga karet mahal ini akan naik pada tahun 2025, yaitu mungkin nanti di tahun 2024 kita semua akan melaksanakan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Jadi harapan kami sebagai para petani karet, siapapun itu yang akan menjadi pemimpin negara, menjadi presiden, kami petani karet berharap kepada pemerintah supaya segera bertindak mendongkrak harga karet ini bisa naik dan bisa stabil ya, kira-kira 15.000 sampai 30.000 lah per kilonya. Jadi petani karet yang profesinya hanya mengandalkan tanaman karet bisa merasakan kemakmuran dan kesejahteraan, karena pemerintah peduli kepada masyarakat, kepada rakyat, para petani karet, kemudian meninggikan atau menaikkan harga karet di petani. Karena sekarang ini di tahun 2023, penyebab harga karet murah, banyak dari para petani-petani karet itu mulai melakukan tumpang sari pada lahan-lahan karetnya. Kebanyakan di Sumatera Selatan, Kabupaten Lahat, Desa Saribunga, Mas, itu kebanyakan di sini itu hampir 50%-nya petani karet itu mentumpang sari dengan tanaman sawit. Jadi memang dari segi perawatan juga cukup mudah. Kemudian untuk hasilnya saat ini itu cukup lumayan ya teman-teman, yaitu sekitar 2.000 per kilonya di petani. Jadi cukup lumayan, apalagi di bulan 6 nanti akan ada kenaikan harga sawit ya. Bisa jadi nanti harga sawit ini bisa mencapai harga 2.500 sampai 4.000 rupiah per kilonya. Kemudian banyak juga dari para petani karet yang tidak mentumpang sari lahan karetnya. Banyak yang sudah ditebangi pohon karetnya, kemudian ditanami dengan tanaman sawit, ada yang tanaman singkong, sayuran, dan buah-buahan. Melihat kondisi pada saat ini, harga karet tidak kunjung naik, tidak kunjung mahal, harga karet masih murah. Akhirnya banyak para petani karet yang kecewa, dan akhirnya para petani karet mengubah atau mengganti profesinya menjadi profesi yang lain, mungkin menanam sawit, sayur, buah-buahan, dan singkong. Kemudian untuk saat ini untuk mencari hasil panen karet itu memang sekarang agak susah ya, produksi dari para petani karet, karena melihat situasi saat ini harga karet yang murah, harga karet yang minim, yang akhirnya banyak dari para petani karet itu banyak yang beralih profesi, banyak yang tidak mau mengelola kebun karetnya lagi, banyak yang melakukan pekerjaan lain. Dan untuk saya sendiri ya, sebagai petani karet yang mempunyai channel Petani Sukses ini, kami tidak melakukan perombakan pada tanaman karet, tidak menebangi, tidak mentumpang sari. Jadi sebagian kebun karet kami, lahan karet kami masih kami bertahan karena saya memiliki keahlian lain, profesi lain, yaitu berdagang, dan hasilnya pun cukup lumayan teman-teman. Jadi saya pernah hitung itu dalam 1 bulan bisa mendapatkan 6 juta sampai 7 juta per bulannya. Jadi ini adalah hasil yang cukup lumayan apabila dari para petani karet itu memiliki keahlian lain selain
aktivitas di kebun karet. Jadi mungkin bagi para petani karet bisa mencoba keahliannya, jadi kita bisa belajar lah. Karena di YouTube ataupun di sosial media lainnya sudah banyak cara-cara berdagang dan bisa dipraktekkan. Insya Allah dengan kita berdagang hasilnya pun cukup lumayan dan bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Baik teman-temanku semuanya, mungkin itulah sedikit informasi yang bisa kami berikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan menginspirasi. Dan harapan kami para petani karet kepada pemerintah, semoga harga karet ini bisa segera naik dan bisa mahal, agar para petani karet bisa makmur dan bisa sejahtera. Terima kasih teman-temanku yang telah menonton channel Petani Sukses, dan jangan lupa dukung terus channel ini biar channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.